Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Arsitektur yang diwakili oleh langsung ownernya sendiri, yaitu Novi M. Mubarak. Tepuk tangan semuanya. Baik, Pak Sul, apa kabar hari ini? Ya, sehat Mas. Baik, Gimana kabarnya Mas? saya baik-baik saja, Pak. Kalau Pak Sul, kesibukannya hari ini gimana nih? Alhamdulillah ramai. Ramai ya? Tadi masih ini ya, Pak ya? Survei-survei gitu? Atau gimana untuk hari Ya, ini? hampir 2 minggu ini kerjaannya survei terus Mas. Oh, baik. Kalau Pak Sul nih, oh mati. Baik. Kalau Pak Ya. Sul, Hmm? untuk pembangunannya biasanya di mana aja, Pak? Di kota mana aja? Kita ini sementara fokusnya di 3 kota, Semarang, Kendal, Salatiga. Teman beberapa klien yang luar kota seperti Pekalongan, Jepara, Solo itu kadang juga minta build-nya Mas. Cuman kita membatasi sampai supervisi dulu kalau di luar kota terlalu jauh. Oh gitu. Wah, dari Salatiga juga ya. Kemarin tuh saya ada proyek di Salatiga juga, Pak. Mungkin nanti pembangunannya bisa kerjasama nih sama Pak Sul Arsitektur. Siap-siap. Baik. Untuk kali ini kita akan perkenalan dulu melalui Project Nusantara. Kemudian ada juga presentasi dari Pak Sul, Pak Novi M. Mubarak. Saya tuh agak susah ngomongnya sekarang karena ya Sul Arsitektur gitu ya. Jadi lebih terkenalnya di situ dengan Pak Ya. Novi M. Mubarak. Baik, untuk sekarang saya presentasi dulu tentang Project Nusantara. Project Nusantara itu apa sih sebenarnya? Yang setiap hari Rabu, kemudian hari Sabtu kami ada podcast. Mungkin minggu depan itu hari Kamis karena Pak Andi Rahman meminta untuk penjadwalan ulang di hari Kamis. Jadi Project Nusantara itu sebenarnya adalah perusahaan yang baru kami rintis, yaitu kumpulan dari arsitek, kemudian interior designer, dan juga kontraktor sipil dan juga kontraktor interior yang ada di Indonesia. Untuk saat ini adalah beberapa manajemen kami. Jadi kami tersebar di seluruh Indonesia. Untuk manajemen juga ada Pak Kafet dari Bogor, kemudian Pak Edi dari IKN, dan bahkan arsitek kami itu dari Filipina, yaitu Jewel Ana Parena. Kemudian kami ada di 18 kota di Indonesia. Yang di Jawa itu ada di beberapa kota juga, ada di Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera juga ada. Dan ini adalah beberapa sosial media kami yang Anda bisa akses ketika sedang mencari informasi atau mencari inspirasi dalam pembangunan rumah dan juga desain interior, bisa mengunjungi sosial media kami. Kami ada di Instagram, LinkedIn, TikTok, kemudian Facebook, dan juga kami memiliki website di www.projectnusantara.com. Dan ini adalah beberapa proyek yang sedang berjalan. Selain ada beberapa proyek lain yang di interior, kitchen set gitu, tapi kami ada 2 proyek yang besar, yaitu yang pertama adalah di IKN. Ini sebuah klinik yang seharga 8,6 miliar dan ini adalah sebuah klinik juga di Kabupaten Pasir senilai sekitar 6,5 miliar. Kemudian ini adalah studio kami saat ini memiliki 20 orang engineering team yang siap membantu Anda dalam membuat interior dan juga eksterior. Jadi kami juga tersebar juga untuk timnya, seperti ada dari Nael, ada dari Medan, kemudian dari Lebak, dan lain-lain. Dan ini adalah kantor kami ada di Exit Tol Jatingaleh. Jadi bagi Anda yang sedang di Semarang ataupun mengunjungi Jawa Tengah, bisa mampir dulu ke kantor kami di Exit Tol Jatingaleh. Kami akan menawarkan promo-promo terbaru dan juga produk-produk kami yang nanti kita akan lihat di belakang. Dan ini kami adalah tim survei di seluruh Indonesia. Ini tim surveinya dalam tanda petik gratis bagi Anda yang mau pembuatan rumah, kemudian renovasi rumah. Kemudian ini adalah beberapa tim pemasaran kami. Saat ini kami dipimpin langsung oleh direktur kami, yaitu Bu Ratna Ika. Dan tim pemasaran kami ada 90 orang untuk sekarang. Jadi bagi Anda yang mau penghasilan tambahan untuk pemasaran di Project Nusantara, silakan menghubungi manajemen kami untuk mendapatkan fee yang wajar. Dan ini ada beberapa member kami yang ada di seluruh Indonesia, seperti Pak Lukman dari Medan, kemudian Pak Sandi dari Pekanbaru, kemudian dari Batam, dan juga Jawa Barat.
Dan ini kami sering melakukan pertemuan di masing-masing anggota, kemudian kami juga melakukan pertemuan di manajemen kami. Gitu. Dan ini adalah saat kami melakukan penandatanganan dari akad PT Project Nusantara. Jadi saat itu kami berkumpul di Jogja untuk melakukan penandatanganan. Jadi bagi Anda yang mau pembuatan rumah, jangan ragu menggunakan jasa kami, karena kami sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini adalah beberapa produk-produk kami, yaitu produk furniture. Dalam sistem ini kami menggunakan sistem knockdown, jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia secara gratis. Jadi ini beberapa desain nakas, dan ini adalah tim untuk pembangunan desain dan eksterior dan interior yang siap membantu Anda dalam mewujudkan rumah impian Anda. Dan kami juga memiliki tim untuk manajemen konstruksi. Jadi bagi Anda yang tidak mengerti gambar kerja, cara membacanya, dan lain-lain, kami bisa membantu Anda dalam pengawasan di lapangan. Jadi tim kami sudah berpengalaman 20 tahun di manajemen konstruksi dan bidang-bidang gambar dan lain-lain. Jadi untuk pembaca gambar segala macam itu akan lebih mudah. Anda tidak perlu khawatir lagi untuk kualitas bangunan Anda dan juga kuantitasnya, karena tim kami akan mengecek secara keseluruhan dari konstruksi biar sesuai dengan gambar kerja dan juga RAB. Dan ini adalah sertifikat layak fungsi. Jadi untuk sekarang memang bangunan yang lebih dari 3 lantai, kemudian bangunan-bangunan yang memiliki fungsi tertentu seperti restoran, kemudian di rumah sakit, klinik, dan lain-lain membutuhkan sertifikat layak fungsi. Jadi kami memiliki tim ini seperti yang saat ini ramai ya, di Detik, kemudian di lain-lain, ada sebuah restoran yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi. Jadi bagi Anda yang sedang mencari sertifikat layak fungsi, dapat menghubungi kami untuk mendapatkan sertifikat ini. Ini berkisar 3 bulan untuk pembuatannya. Dan kami ada 2 buah produk. Yang pertama itu adalah menatap membran. Jadi membran ini kami impor langsung dari Italia, dan ini sudah kami pasang di stadion-stadion di Indonesia, kemudian di SPBU, kemudian di sirkuit Mandalika dan perumahan-perumahan besar di Semarang dan sekitarnya. Jadi bahan ini sangat kuat untuk membran ini dengan estetika yang bagus sekali. Dan ini adalah kami juga bekerjasama dengan Kulit Batu Indonesia yang dipimpin oleh Bu Rina Rusdiana. Dan kulit batu ini adalah material tipis, yaitu 3 mm sehingga dapat tembus cahaya. Jadi bagi Anda yang sedang mencari kulit batu, dapat menghubungi manajemen Project Nusantara untuk mendapatkan promo-promo terbarunya. Dan ini kenapa sih kami bikin Project Nusantara? Jadi kami itu dulu tuh ada sebuah filosofi. Yang pertama itu adalah Pipo dan Embro. Jadi Embro ini ketika menjalankan project itu diangkut satu persatu menggunakan ember. Jadi diangkut satu persatu dari atas ke bawah, sedangkan Pipo itu menyalurkan air itu menggunakan pipa. Walaupun di awal itu akan kesusahan untuk menyalurkan air, tapi ketika semua sudah terkoneksi, itu akan lebih cepat. Jadi yang kami lakukan adalah mengkoneksikan dari member-member yang punya CV atau PT, untuk di seluruh Indonesia itu kami buatkan pipanya. Kemudian ini kami juga mengumpulkan kontraktor-kontraktor yang sudah mulai memiliki CV atau PT yang di Indonesia. Kami kumpulkan satu persatu untuk menjadi Project Nusantara. Perkenalan dari Project Nusantara. Saat ini kita akan melakukan perkenalan dengan arsitektur yang dipresentasikan oleh Bapak Novi Mubarak. Baik, silakan Pak Novi untuk presentasinya. Ya, salam kenal teman-teman. Kami dari arsitektur, dulunya hanya arsitek, dan sekarang sudah melayani desain hingga build, bahkan untuk desain interior juga. Jadi kami menerima semua macam style desain sesuai keinginan konsumen. Mau gaya apapun kita bisa melayani, mau revisi berapa kali pun kita siap. Wah, keren. Itu kelebihannya di situ. Pokoknya bebas revisi selama proses 3 dimensi. Itu Mas. Baik. Ini salah satu proyek kami, orang Kementerian Keuangan Jakarta, masih muda, Japandi. Tema awalnya sebenarnya minimalis. Ternyata ayahnya ini pedagang kayu.
Jadi dia Oh, pengen bikinin rumah anaknya plus bisa jualan kayu. Yes, ini jadi revisi mungkin sampai 15 kali nih. oh gitu, baik. Seni seni merenovasi bangunan. Baik. Oh, Oke, ini ini interior salah satu klien kami lagi pingin tema Japandi, orang PLN, manajer PLN, masih muda juga. Yap, gitu, baik. ini salah satu pejabat di universitas besar di Semarang. Sebenarnya jobnya full dari desain sampai interior, cuman ini yang kita tampilkan desain ala Japandinya, simple, sederhana. Ya. Wow, ini bagus sekali Pak ya. Ya, ini renovasi sebenarnya. Bangunan awalnya ya kayak tambah sulam sebenarnya. Cuman karena ada sedikit komposisi yang kurang pas, akhirnya kita mainnya sistemnya cover. Karena si tuan rumah nggak mau sisi dalam rumahnya itu banyak berubah. Jadi kita bikin cover yang jauh berbeda dari tetangga-tetangganya, tapi dengan budget yang lebih efisien. Jadi ini murni project make up. Oh, baik. Ini dari Demak ya. Baik. Untuk Pak Zul sendiri ada style lain Pak mungkin? Oh ini style lain. Nah, ya? ini minimalis. Oh Intinya minimalis kita ya. melayani semua style desain. Oh Karena baik. memang awalnya Yusril itu kalau di dunia kedokteran pengennya jadi dokter umum dulu. Baik. Untuk yang pemirsa nih belum terlalu tahu perbedaan Japandi dengan minimalis itu gimana Pak? Kalau dari minimalis ini? Kalau minimalis itu lebih ke arah warna-warna soft, tidak banyak elemen kayu. Karena kan minimalis itu peralihannya 4-6 tahun yang lalu kan warna-warnanya masih agak istilahnya agak kurang pas. Lalu berkembang ke sekarang jadi desain yang lebih simple, warnanya mono. Nah kalau Japandi ini lebih banyak mengkombinasi style warna putih dan kayu, karena Jepang sendiri itu kecenderungannya di bangunan kayu. Cuman ada ciri khas di Jepang itu biasanya kotak-kotak, bangunannya sempit, compact seperti itu. Kalau minimalis kan kadang lebih luas secara penataan rumah. Gitu. Wow, bagus sekali. Karena Untuk desain-desainnya Pak. Mahal Japandi. Oh iya. Tapi kalau Japandi sendiri munculnya tahun berapa sih Pak? Baru-barusan ini setelah Skandinavia. Oh setelah Skandinavian ya. Sudah bosan sama industrial, untuk style baru Skandinavian mereka suka, tapi pengen dikomplain sama gaya-gaya Jepang, lah keluarlah Japan Skandinavia. Oh baik. Wow. Kalau ini temanya apa Pak? Ini tropis tekstur, tapi Tropis, ini lebih ke arah kalau klasik itu klasik gagah, kolonial. Gitu. Wow, bagus tapi yang sekali. kombinasi sama kontemporer. Iya. Wow, ini juga keren sekali Pak. Ini hotel budget di area Telogosari. Oh, di Telogosari ya? Dekat tempat saya nih berarti ini. Dekat nih. Ya kliennya berubah-ubah terus sampai 2-3 tahun bikin hotel, pindah-pindah tempat, nggak bangun-bangun dia. Baru di Telogosari ini bangun. Baik. Ya, walaupun masih galau sama tampaknya. Iyalah. Baik, wah itu berarti kelebihannya Pak dari Zul Arsitektur ini memang desainnya bisa menyesuaikan dengan keinginan klien dan revisinya bisa berapa kali pun nggak masalah ya, sampai 2-3 tahun masih dilayani ya Pak ya. Keren. Karena kami ini mengutamakan diskusi. Baik. Jadi kecepatan actionnya, kecepatan fixnya itu justru dari konsumen. Kalau konsumennya diskusinya bagus, semakin cepat desain itu fix. Oh gitu. Wow, ini juga bagus sekali. Kami menghindari ngasih alternatif. Percuma dikasih alternatif 10 tapi nggak ada yang suka. Oh gitu. Wah, itu sebuah trik baru ya sebenarnya. Nah, biasanya kami bikin alternatif dan ya memang begitu, nanti dipilih yang mana gitu. Oh berarti memang harus gitu ya Pak ya caranya ya.
diskusi. Cuman memang si arsiteknya ini harus punya capability ekspektasi yang melebihi konsumen. Baik. Kalau masih fresh, masih belajar, masih meraba-raba ini konsumennya gimana sih ini, ya pasti lama juga kalau nggak alternatif. Oh iya. Wow. Yang ini agak ke industrial juga ya. Ya, ini modern industrial. Cuman akhir-akhir ini kami suka tropis tekstur, suka tropis. Jadi kita kombinasi ke arah sana. Oh, baik. Wow, ini bagus sekali juga. Ini di Solo, pabrik garment, klien lama kami, kemudian pindah ke Solo. Dia akhirnya jabat jadi salah satu pimpinan di pabrik sana. Terus kebetulan pabriknya pabrik garment, juga kerjasama dengan Robani. Mungkin karena sudah kerjasama dengan Robani, tahu terkemar akhirnya dia rencana mau bikin brand sendiri, brand hijab garment. Oh begitu. Kalau atasnya ini pakainya apa ini Pak ya? UPVC biasa Mas. Oh PVC, baik. Wow, keren. Wow, ini juga TK tapi desainnya bagus sekali ya. Ya, biar daya tarik orang datangnya kuat. Ini salah satu klien langganan kami rutin, Nurul Sunnah ini. Udah beberapa kali bikin sekolah, masjid dan sebagainya. Wow, kalau memang sudah langganan kita memang sudah dipercaya banget ya Pak. Ya, seperti biasa Mas. Senangnya di pelayanan. Kalau arsitek kan banyak. Kalau pelayanan jarang. Bagus Pak. Ini modern Islamik juga ya. Wah keren sekali Pak. Wow, ini juga bagus sekali ya. Ya, ini semi minimalis kontemporer lah. Kontemporer ya. Ini kos-kosan di daerah Universitas Muhammadiyah, Kedung Mundu. Kedung Mundu. Oh, di Kedung Mundu, baik. Ya, punya teman. Jadi fun fact-nya teman-teman, Pak Novi ini juga dari Semarang, saya juga dari Semarang, tapi kita malah belum pernah bertemu aslinya. Ya sama kita di bawah tanah terus Mas. Iya. Wah ini bagus sekali Pak. Bisa jadi inspirasi nih. Oh ini rumah. Ya kalau ini punyanya wanita karir, sekarang menjadi wanita entrepreneur, masih muda, jadi bos toko bangunan dia sekarang. Oh begitu, baik. Ini di daerah mana Pak? Di Kendal. Toko bangunannya masih kecil, tapi mimpinya besar. Akhirnya pokoknya Mas aku bikinkan rumah jos, mau kerja keras, saya 10 tahun lagi harus bisa pensiun. Wah ini motivasi jos ini banyak. Iya. Cerita klien itu unik-unik Mas. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang ada di Semarang dan lain nanti bisa menghubungi Solsitektur untuk pembangunan rumahnya, dan desainnya memang bagus-bagus semuanya, bisa menyesuaikan stylenya sesuai dengan keinginan dari klien. Nah, kalau ini di Jepara, temen dapat dari klien, temennya klien yang pertama kali kita membuka Jepara. Jadi dia salah satu pimpinan HIPMI di daerah sana. Oh begitu, baik. Wow, ya. Ini memang kayu rustik, jadi karena di Jepara banyak banget kayu ya Pak ya. Ya. Keren. Wow, ini keren banget. Ini di daerah mana ini Pak? Ini daerah Ungaran. Oh di Ungaran. Wow, bagus. Kayak asimetrik tapi simetrik juga ternyata ya. Wah keren. Wow ini. Kalau ini command center di Kodam Jakarta. Oh di Jakarta. Wah sampai Jakarta juga ya Pak untuk desainnya. Ya, ini cangking orang sana sini Mas. Berarti memang desainnya itu di seluruh Indonesia ya Pak? Ya. Bisa melayani ya? Di luar negeri siap. Oh luar negeri juga siap. Wah, keren. Wah ini keren banget. Ya lanjut Mas. Ya. Ini di Jepara ini. Oh di Jepara. Wow besar sekali ini rumahnya. Tanah berapa ini Pak? Ini kurang lebih 600 meter persegi. Ini kliennya sudah bangun, sudah sampai atap. Tapi tampaknya itu dia galau. Hanya manggil kami untuk merevisi tampaknya, banyak
struktur yang kita mainkan, karena strukturnya yang dari bangunan lama sangat-sangat sederhana, nggak tampak gagah kan gitu. Hanya kita rombak sisi depan masih dengan bidang yang sama, tapi kita keluarkan auranya sehingga jadi desain seperti itu. Wow, bagus sekali, bagus. Jadi itu ada beberapa desain ya, tadi ada beberapa style juga. Tapi untuk kali ini kita akan khusus membahas di Japandi Design Style. Yap. Baik, kalau Pak Novi untuk Ya. dulunya itu kuliahnya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Di Undip, Mas. Oh di Undip, baik. Itu lulus tahun berapa nih Pak? 2008 2009. Oh 2009. Wow. 2009 ya, lumayan ya. 2009 itu saya masih kelas 2 SMA. Ya. Iya. Kalau dulu sebelum di dunia arsitektur ini ada dunia lain nggak sih Pak sebelumnya? Sebenarnya saya nggak senang arsitek, Mas. Oh gitu. Cuman meminati aja. Setelah lulus pun akhirnya nggak ke arsitek, ke grafis, fotografi, seperti itulah. Cuman kok setelah beberapa tahun jalan, sepertinya saya harus kembali ke arsitek nih. Iya. Wow, keren. Wow, berarti memang basicnya ada di fotografi juga ya, makanya tadi desain-desainnya itu golden ratio-nya juga oke gitu. Ya. Karena kalau kita ngandelin belajar komposisi tapi nggak belajar grafis atau apa yang lain pasti kurang. Nggak bisa satu ilmu langsung matang, itu kan nggak bisa, Mas. Oh Harus gitu. kombinasi. Itu sih keyakinan saya dulu. Oh baik. Kalau untuk sampai sekarang nih Pak, sudah ada berapa desain sih Pak yang sudah dibuat untuk rumah dan lain-lain kira-kira? Kami, Mas, semenjak buka 2016 itu rata-rata 1 tahun ya 70 sampai 100 klien. Wow, 100 klien per tahun ya. Banyak sekali tuh. Karena masih beberapa orang saja kan, tapi setelah mulai banyak orang ini ya agak menurun. Gitu, baik. Ya, untuk sekarang memang persaingannya itu cukup ketat. Jadi lebih baik untuk sekarang tidak bersaing sih, tapi kolaborasi ya Pak. Ya. Ya. Kalau untuk yang membantu Pak Novi sendiri untuk sekarang ada berapa orang nih Pak? Kami arsitek ada 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 orang. Selain saya. Oh, berarti 7 orang ya? 7 orang. Baik, di Sulsitektur ini. Kalau kantornya itu di mana Pak? Jadi nanti kalau pemirsa ada yang mau datang. Sembalang. Jadi kalau keluar Undip, turun ke arah Segar Kencak, nanti ada pom bensin, maju dikit belok kanan. Nah, itu area saya. Oh, di perumahan Dinar itu bukan ya? Dinar, Mas, ya. Oh ya, baik. Oh, ya. Dulu saya sering banget sih lewat situ karena kerjanya di Tembalang. Sampai motor CB itu turun dari atas ke bawah karena nggak kuat naik di Segar Kencak. Ya, sekarang udah enak jalannya. Oh gitu. Ya, Mas, itu ada beberapa teman mau masuk itu, Mas. Oh gitu. Tak dulu. Baik. Jadi teman-teman, kemarin itu kami ada serangan cyber gitu. Jadi saat itu kami sangat membatasi untuk yang masuk ke podcast ini. Jadi untuk sekarang tak batasi. Tapi kita masukin sebentar. Baik, kalau untuk style-style rumah tadi yang sudah dipresentasikan, ada beberapa style ya Pak yang bisa dibuat dari Sulsitektur. Itu apa saja Pak jenisnya? Kecenderungannya konsumen ini masih ke arah modern. Jadi konsumen yang ingin desain secara unik masih jarang, dan pemahaman masyarakat secara umum kan desain masih sederhana, tidak begitu ekspresif seperti itu. Jadi base-nya rata-rata orang yang masuk pinginnya masih ke arah modern, Mas. Mau itu minimalis, mau itu, tapi basic-nya ke arah modern. Teman kita kadang juga menyampaikan ke konsumen, ini ada beberapa alternatif, mau ke arah mana nih, kontemporer, ekspresif, atau arsitektur atau apa. Ternyata juga welcome. Mereka juga, Mas, basicnya seperti ini karena ayah saya seperti ini, pengennya ibu saya pengen seperti ini, tapi ininya yang ini dimasukin nih unsur arsitekturnya nih, wah siap.
Oh gitu. Wow. Jadi teman-teman yang ada di Semarang dan sekitarnya bisa langsung menghubungi Zul Arsitektur ya. Jadi untuk di Proyek Nusantara kami itu tidak hanya di desain dan arsitektural, tetapi kami juga ada tim pembangunan. Jadi nanti desainnya bisa dari Zul Arsitektur, kemudian pembangunannya bisa di kami, atau kami juga bisa punya di manajemen konstruksi, kemudian SLF dan lain-lain, atau di desain interiornya gitu. Kami juga ada workshop di Semarang. Jadi bagi Anda yang mau pembuatan rumah bisa di Zul Arsitektur dan interiornya bisa dikerjakan di Proyek Nusantara juga. Yang penting kolaborasi ya Pak. Ya, Kolaborasi lebih penting. Baik, kalau untuk Japandi sendiri nih Pak, untuk desain stylenya itu apakah ada ciri khas khusus sih Pak di Japandi? Japandi ini lebih ke tatami ya, sama permainan ornamen dinding. Sebagus apapun desain Japandi, tapi kalau nggak kita kombinasi dengan ornamen dinding, mau itu agak rumit, mau itu sederhana ala Jepang, aura Japandinya nggak keluar. Oh, Misalkan begitu. kayak yang dapur tadi nih, dapur yang kita lihat itu yang agak Japandi, itu mungkin orang akan melihatnya masih Skandinavia. Kalau orang seni baru dia tahu, oh ini Japandi nih, kan gitu. Oh gitu, baik. Berarti kalau Japandi itu terinspirasi dari budaya Jepang juga ya Pak? Ya, udah kombinasi seperti itu. Jadi Japandi Nah, itu Skandinavian itu semi lux ya mas. Tapi kalau Jepang itu kan ke arah bumi ya, nyaman. oh gitu, baik. Ke itunya sebenarnya. Baik. Kalau untuk Zul Arsitektur nih Pak, untuk awal berdirinya itu seperti apa sih Pak? Pengumpulan Kita orang-orang. mulai berdiri itu 2016. Ceritanya juga unik sih. Mana itu Kita Pak? dulu kan ikut developer, kerja ke developer. Terus alhamdulillah dapat ilmunya, bisnis plan dan sebagainya. Ditawari lah pemodalan untuk buka sendiri. Ya kita mimiti untuk buka sendiri. Ternyata jatuh. Oh, Ya biasalah tipu-tipu muslihat mas. Tapi kan jadi seni. Ketika memulai nggak lancar, tapi malah jatuh dulu. Habis itu kan nggak bisa nih, nggak bisa kayak gini. Ya saya harus bangkit. Bukalah Arsitektur dari sendiri. Sekarang sampai 40 orang. Ya alhamdulillah. wow, sudah 40 orang ya Pak ya? 40 orang kantor itu mas. Oh gitu, berarti itu sudah lengkap ya Pak antara arsitek, kemudian interior designer dan lain-lain. Ya, ada. Tapi biasanya masih arsitek semua, bukan lulusan interior design. Oh gitu, baik. Wow, Tapi yang menarik, bisa menarik. belajar, bisa tata. Menarik. Untuk kalau di Japandi sendiri Pak, pernah nggak sih Pak mengalami tantangan dalam pembuatan desain Japandi atau cerita unik ketemu kliennya? Kalau secara desain ini enggak ya mas, karena Japandi ini masih tergolong sederhana. Yang bikin uniknya, senangnya kita mengelola desain Japandi adalah compact dan fungsional itu. Semakin tim desainnya kita ini terbiasa dengan kebutuhan konsumen, mas saya perlu baju di sini, saya perlu rak di sini, saya perlu sepatu di sini. Semakin detail penyampaian konsumen ke kami, desainnya akan semakin tajam. Oh baik, wow. Jadi Japandi ini memang sebenarnya larinya ke arah compact interior ya. Lebih ke compact ya. Ya. Uh-uh. Kalau untuk tadi kan kalau di Japandi itu ada elemen-elemen kayu gitu Pak ya, dia agak rustik juga. Apakah kayu di eksterior itu gimana Pak untuk pembuatannya biasanya? Enggak masalah mas, kombinasi dengan kayu eksterior pun enggak masalah. Kan biasanya kan kecenderungannya ya pakai triplek HPL kan. Ya, HPL-nya jangan yang low, pasti nggak dapat itu aura Japannya nggak dapat. Kalau mau lari ke kayu eksterior ya bagus. Pakai solid ya Pak ya? Ya solidnya, budgetnya kan meledak nih. Iya. Tapi itu kan tergantung selera konsumen. Paling trik-triknya kan triplek dilapis veneer. Nah gitu.
Oh gitu, baik. Berarti memang penggunaan VNet itu juga bisa juga ya, paling bisa pakai MDF juga ya Pak, untuk bagian depan? MDF, kalau MDF kan bahan dasar ya Mas. Mhm. Nah kita sendiri sih nggak ngancurin MDF, sama Oh, HMR itu udah nol lah, oh mending gitu. yang gebrak meranti sekalian beres. Ah ya. Soalnya MDF itu kalau taruh luar pasti kena hujan meledak dia Ya, kayak pelembung gitu ya. kita punya pengalaman pakai HMR Mas, MDF yang anti air. Mhm. Taruh berapa lama di apa, interior rumah di Pekalongan itu bawahnya ternyata masih berlembu. Oh, ternyata kalau untuk lembab yang sangat kuat ternyata HMR juga ada kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, kebetulan mungkin kita pakai HMR yang kelas 2 atau gimana, masih dalam tahap penelitian selanjutnya ini. Ah ya, baik. Menarik. Kalau Novi, untuk software yang digunakan dalam pembuatan rumah Japandi itu apa saja sih Pak? Kita sederhana Mas, softwarenya ya makanan umum arsitek, SketchUp, Enscape sama CAD. Oh begitu. Ray udah ndak, Lumion udah ndak, gitu. Oh iya. Memang untuk eksterior itu lebih cenderung di Enscape ya Pak. Enscape lebih bagus ya. Ya, kita nyari yang paling cepat, paling gampang. Kalau dulu kan kita pakai V-Ray, ngerender satu interior 1 jam 2 jam. Wah, itu sudah mengganggu 3 project yang lain. Walah, ndak bisa. Iya. Animasi pakai Lumion nih, sekali render setengah hari, kan itu Mas. Bisa sampai 2 hari, itu mengganggu job-job yang lain. Ndak bisa job animasi tinggalkan dulu. Oh Cari gitu, yang baik. oh. Berarti memang di Enscape juga ya. Kita belum lama pakai apa software kayak gitu, dan kita juga buka interior itu baru 3-4 tahun yang lalu, setelah ada Lumion sebenarnya. Ya. Sebelum itu kita nggak terima desain interior, lama di V-Ray. Karena kan nggak semua orang bisa menikmati konsep desain yang masih kayak kartun itu loh Mas. Ya. Bisa nyaman menikmati kalau sudah di render. Walah, tapi kan kalau konsumen tahu jasa render kan mahal, konsumen kan nggak mau bayar juga. Gitu loh. V-Ray itu padahal dulu kalau yang awal-awal itu V-Ray 2 gitu sampai semalaman loh, laptop jebol-jebol. Makanya, aduh, udah enggak lah. Karena emang kita juga akhir-akhir ini lagi mikir nih, perlu juga kombinasi sama AI kan, untuk rendernya atau untuk pengelolaan. AI yang bantu lah, bukan menggantikan. Iya. Ya, untuk AI sendiri memang banyak sekali yang baru-baru. Bahkan kemarin saya dapat informasi dari Bu Prita, itu ada home styler juga dari Hong Kong. Itu bagus juga AI-nya. Gitu. Kemudian kalau di Sulsitektur tadi itu sudah ada 6 orang untuk arsiteknya, kemudian ada 40 orang. Itu sudah sekalian jasa bangun dan interior juga belum Pak? Untuk ada workshopnya juga gitu. Kita ada workshop di mana itu, Sendang Mulyo, masih merintis sih Mas. Karena rata-rata interior itu kita build on site. Oh gitu. Yang via workshop masih jarang. Karena kebetulan 3 tahun terakhir ini kalau order interior pasti satu rumah full. Oke. Wow. Jadi kesempatan untuk bikin di onsite-nya lebih kuat daripada di workshop, karena akan semakin susah kan. Dan klien pun nyediain, Mas bikinnya di sana, aku bisa lihat, enak, ada sambil diskusi seperti itu. Oh iya. Kalau untuk tim tukangnya sendiri itu ada berapa orang Pak di situ? Kita inti ya Mas ya. Inti itu 20-an. Oh 20-an orang. Itu berarti mandor-mandornya ya? Enggak campuran. So, kebetulan kita sudah meninggalkan sistem mandor. Oh gitu. Ya pekerja datang wawancara, ngomongkan skillnya, silakan ke lapangan, seminggu sampai 3 minggu kita cek, nggak sesuai, nggak lanjut. Kalau yang masih oke bisa diajari, kita lanjut, kita taruhkan ke kepala tukang yang kompeten. Ya agak psikologis juga ya dunia tukang ya, pusing-pusing enak lah.
Wah, berarti memang Pak Novi ini masih muda tapi usahanya banyak sekali ya. Kalau selain di arsitektur dan interior ini ada usaha lain nggak sih Pak? Saat ini sih belum Mas, tapi kita pingin lari ke properti sama kuliner. Oh gitu, baik. Nah, Berarti di kebetulan daerah. yang akhir-akhir ini sering dapat klien di daerah Kopeng ini Salatiga. Hmm. Kebetulan kan koleganya juga orang yang pro di dunia kuliner sama adventure. Rencananya sih pingin kerjasama juga ke sana. Oh gitu, di daerah Kopeng ya, berarti Salatiga. Berarti untuk dari Zulsitektur ini kawasannya mana saja Pak? Kita sekitar Semarang lah gampangannya. Sekitar Semarang ya, baik. Jepara juga sampai sana Kak ya, Kudus gitu. Sampai sana. Kudus ini kemarin baru survei juga hotel, kita bikinkan ballroom. Ya gitu Mas. Masih ya. seperti itu. Kalau berarti untuk setahun 100 project itu kan berarti 3 hari sekali sudah move ke project lain gitu ya Pak. Iya. Ya diibaratkan sebulan itu 10-an Mas. Ya lah. Kalau Iya. kita desain cepet. Kalau untuk buitnya sih memang belum sampai 100, rata-rata sih per tahun di angkanya 20-an project. Baik. Kalau waktu pandemi kemarin itu Pak, untuk Zulsitektur itu gimana Pak perkembangannya? Alhamdulillah ini Zulsitektur di waktu pandemi tidak terpengaruh. Tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan yang teman-teman lagi nge-offin orang, kita malah buka loker Mas. Oh gitu, malah meledaknya di pandemi kemarin malah nih Pak ya. Iya, malah 2 kali lipat. Karena orang nganggur, kita tarik, mereka kerja. Oh iya. Baik. Untuk klien-kliennya juga banyak Pak yang datang untuk waktu pandemi ya Pak ya? Enggak sih, biasa Mas. Cuman yang pandemi itu rata klien yang sudah desain dan memang mau build. Ketika mereka pandemi, kesempatan nih bangun. Malah gitu, nggak takut dimarahin sama inspeksi itu, pandemi itu. Dan untungnya itu tukang-tukangnya juga nggak sakit itu. Oh nggak kena Corona COVID ya? itu. Nggak. Di kantor ada yang kena corona, yuk alhamdulillah aman, nggak ada kendala. Oh alah, wah keren. Berarti fisiknya bagus semua itu Pak ya? Setahu saya kalau tukang nggak ngefek tuh sama corona. Kalau orang ASEAN baru ngefek. Iya. Saya tuh udah lari dari Cina waktu awal pandemi kan masih di Cina, terus ke Indonesia. Takut kena COVID, malah kenanya di Indonesia, sekeluarga juga, anak istri kena. Ngeri itu. Tapi mungkin fisik saya sih, jadi kalau fisiknya tukang itu kan memang keren sekali, jadi aman lah. Loh, cuman mereka takutnya kan paling dimarahi lurahnya atau pemerintah setempat. Kalau kerja pakai masker juga untuk tukang agak susah ya Pak ya, berat ya. Lebih virusnya itu lebih kuat debu daripada virus dari corona itu Mas. Ya mungkin kelas 2-nya debu kali ya Mas. Tahu. Baik, kalau untuk Pak Novi saya tuh agak susah. Masih tetap Pak Zulsitektur tuh memang Zulnya itu keren banget sih. Jadi pemilihan namanya itu gimana Pak? Ya itu kan sebenarnya nama tengah Mas. Jadi kan kita mikirin namanya apa sih? Mau A mau B. Tadinya 2 kata. Nah, kalau 2 kata orang manggilnya kok gak enak ya. Yang aja Zul itu aja. Nah selesai. Baik. Jadi untuk Pak Novi, bagi yang masih baru nih Pak, untuk memulai jadi seorang arsitek gitu atau mau pembangunan, itu ada nggak sih Pak tips trik khususnya dari Pak Novi saat memulai dulu? Tipsnya pertama harus mau banyak belajar Mas. Jangan terkotak kan, kalau generasi sekarang kan passion saya di sini, saya maunya di sini, ya nggak bakal maju. Seperti itu. Jadi harus mau banyak belajar, harus mau turun ke lapangan, karena sekarang banyak teman-teman arsitek itu canggih di depan komputer, ketika ke lapangan ya dengan bikin gambar kerja bagus di lapangan nggak bisa dibaca ya seperti itu. Kami sering ngirim arsitek-arsitek kalau Boplang sana turun ke lapangan
aku nggak ngerevisi gambarmu, silahkan terjun ke lapangan, kamu kuplang, kalau sampai kepala tukangnya atau siapa nyatanya, berarti gambar kerjanya belum beres. Itu aja. Jadi Wow. kita mencoba membuat makanan itu siap makan aja ke lapangan. Baik. Wah, banyak Praktis lah. sekali ilmu-ilmu sekarang yang diajarin Pak Zul nih. Jadi banyak inspirasi juga. Ya. Kalau Pak Zul tuh ada Pak Zul lagi. Pak Novi itu ada nggak sih Pak mentor yang di awal-awal itu saat Ya, awal memulai? ketika kembali ke arsitek saya nggak banyak teman untuk diskusi, Mas. Murni saya belajar dari referensi online. Pinterest lah, Saciputra lah, lihat desain sana kemari. Jadi mentor saya ini ya klien yang kikrik. Oh, yang susah itu mentor saya. Jadi kalau ada teman ada tim ini tanya, Pak, diajari dong kita desain yang luas biar enak dipandang, bikinnya itu bisa cepat gitu loh. Ya jawaban saya sederhana, ketemulah klien yang susah, yang bikin pusing. Nah, baru nanti kalau lolos ngelayani klien itu bakal pintar, kan itu. Kayak gitu. Oh gitu Mentornya ya. itu konsumen. Oh malah sistem pemikirannya dibalik ya. Bukannya kita malah sebel jengkel sama klien yang ini, malah kita seneng ya seharusnya ya. Semakin konsumen itu levelnya di atas kita, baik bisnis, ekonomi, pemikiran, religi, semuanya, itu malah kesempatan kita berguru sama dia. Dan di situ pasti punya banyak hikmah, punya banyak pembelajaran baru yang nggak kita dapatkan di dunia akademis. Itu dunia praktis, Mas. Oh Gitu gitu. lah. Ya. Jadi kalau teman-teman ini ketemu klien susah gini nggak bayar lah kliennya. Sistem makanan kita biar pikir pinter, ya kan? Seperti itu. Oh pernah juga dapat kliennya nggak bayar juga Pak? Makasih Mas gitu. Lumayan banyak, Mas. Tapi kan kita kan biasa, Mas, kalau dapat klien nggak bayar itu ya berdoa ini diikhlaskan, semoga diganti yang baru. Biasanya yang sana nggak bayar, terus kita dapat klien baru 3 orang lah, gitulah. Bersyukur ini, Mas. Gitu. Wah, ilmu baru lagi tuh teman-teman. Jadi yang di grup-grup pada rewel, ini klien nggak bayar, ini kliennya rewel, itu trik terbaru dari Pak Azul, Pak Novi. Jadi yang nggak bayar nggak apa-apa, itu malah jadi mentornya kita gitu. Baik. Tapi Jadi kalau kan dari silakan. Kalau di dunia kayak kita, Mas, dunia kayak kita pelayanan konsumen itu, ketika ada klien yang rewel dan nggak bayar itu kan kita bisa melihat linknya. Oh ternyata si bapak ini linknya nggak bagus. Jadi kalau kita mau dapat link dari si Pak ini, kita nunggu dulu, kan seperti itu. Ini santai aja. Memang kadang kalau untuk teman yang jobnya belum banyak, penanganan konsumennya belum banyak, itu pasti jadi momok kan, karena dia kan pasti pemasukan dari sana. Tapi harusnya dia bisa cepat untuk penyesuaian dengan klien-klien seperti itu. Job itu di pengalaman saya, Mas, job itu kita create, bukan murni kita hanya, Mas, aku begini, aku bikinkan ini. Itu awal mulanya, tapi level keduanya job kita create si klien. Teknik marketing lah. Ya. Baik, kalau untuk yang baru memulai gitu, penting banget nggak sih Pak untuk memulai dari kelas atau masuk ke universitas di teknik segala macam? Aku sih pola pikirnya itu orang praktis pasti bisa hidup, orang teoritis nggak bisa hidup. Tapi teori atau akademis itu penting untuk menguatkan praktik. Ya. Ini berarti belajar sekalian praktek juga ya Pak ya? Ya, jadi apapun ilmunya kalau nggak dipraktekkan nggak fungsi. Nah, kecenderungannya kadang teman-teman di dunia akademis ini senang ngobrol kayak gitu, disuruh praktis, wah itu bukan bagian saya, gini ya susah. Oh, baik. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah datang di Zoom kali ini, nanti jika ada pertanyaan bisa di chat di bawah, dan nanti ketika akhir video nanti kita akan langsung bertanya langsung dengan Pak Zul juga. Ya. Kalau di awal dulu Pak,
kita cerita di SD, SMP gitu. Kalau Ah, jenengan cita-citanya apakah sama sih Pak sampai sekarang? Sama sekarang? sama Mas. Tapi sebenarnya sekarang saya nggak senang arsitek. Aduh, gimana? Berarti linear ya Pak, dari kecil memang suka gambar segala macam ya. Linear Mas. Dulu memang nggak mau kuliah kalau nggak di arsitek. Tapi setelah di dunia arsitek, malah ternyata di arsitek itu minor ya. Yang mayor itu ternyata bisnis. Itulah Mas. Ya. Kalau ya, waktu pembangunan segala macam, ada nggak sih Pak yang cerita paling unik atau paling jengkelin dari klien itu Pak, yang sampai dijadikan mentor tadi? Klien itu sudah umum suami istri bertengkar. Bener kan? Pasti ini udah ketawa ini pasti ini Mas. Suami istri pasti bertengkar. Lah kita ini ngikut mana kan? Jadi kita jadi wasit akhirnya kan Mas. Gambarnya udah ada, ininya udah ada, budgetnya mereka udah siapkan, di tengah jalan mereka bertengkar. Kita jadi wasit. Iya kan? Iya benar Pak, benar. Suami istri tidak bertengkar, si suami istri bertengkar dengan mertua atau orang tua. Gitu. Iya. Di situ perputarannya kayak gitu. Yang Japandi yang tadi dilihatin Japandi itu sudah bikin desain minimalis, udah fix selama 2 bulan. Ayahnya sibuk lihat desain yang sudah fix, jebret minta berubah total, akhirnya jadi Japandi. Ya kenapa nggak dari awal? Oh itu anaknya udah marah-marah. Gitu. Oh, ya. Oh, Mas minta maaf ya Bapak saya ini slow aja Mas. Dinamikanya memang seperti ini. Kalau revisi total gitu gimana Pak dari solusi arsitektur? Kalau sudah masuk gambar kerja dan hampir jadi, berarti kan ini ketidak komitmennya di klien. Mereka harus cas ulang. Oh, cas ulang ya. Pun cas ulangnya mungkin hanya sekitar 70-80%. Itu kan sebenarnya supaya mereka tuh tahu, nek mereka nggak komit, ya mereka pasti boncos sendiri kan gitu. Lebih ke arah sana, bukan masalah charge-nya. Oh gitu, baik. Kalau dari solusi arsitektur ini, biar nanti pemirsa bisa langsung tahu untuk berapa sih biayanya Pak dari solusi arsitektur per meter perseginya? Kita ada beberapa paket. Paket pertama kita mengikuti irama fresh graduate atau anak SMK nih Mas. Ya kan 30-40 ribu lah. Tapi itu cuma konsep. Kita nggak mau bikin gambar kerja, kita nggak mau bikin yang dalam. Biasanya yang bikin kayak gini kan teman-teman kontraktor atau yang ingin bangun tapi bisa bangun sendiri ala kadarnya, no problem. Itu paket perunggu. Kalau yang paket perak 70.000, 80.000 per meter persegi itu arsitektural, bukan interior. Kalau yang full sampai interior alias paket emas kita 170.000. Semuanya kita urusin. Oh gitu, sampai PBG juga ya Pak? Segala macam. Ya, belum perizinan. Kalau PBG kita anjurkan, kalau yang perizinan kita anjurkan si klien langsung sama koleganya kita, mitra. Kita nggak mau pusing ngantri di Pemkot, pusing. Sudah ada tim antriannya sendiri, kan gitu. Mending waktunya buat desain lagi ya Pak ya? Ya, alhamdulillah kan ramai, banyak konsultasi, jadi kita memfokuskan ke pelayanan konsumen, bukan pelayanan perizinan konsumen. Oke. Wah, keren. Ada lagi yang di atas itu Mas, 300 sampai 500 ribu, itu elit. Per meter persegi Pak ya? Wow, itu sudah hampir setara dengan harganya Emporio ya Pak? Biasanya. Kebetulan kami ini orangnya klien, jadi jarang pakai MOU. Baik. Wah, itu 500.000 per meter persegi kalau tanahnya 3 hektar ya kayak mendadak itu Pak. Kayaknya jarang yang gitu Mas. Paling itu tuh klien elit, sudah senior, ya kan, purna, dia bisnisnya besar, dia ingin menikmati dirinya dan dia ingin punya waktu intim dengan si desainer, dia beli waktu itu. Oke. Yang terakhir itu di Solo Mas, Mas kita kan punya beberapa pabrik rumah makan juga beberapa.
sudah senior sih, umur sekitar 65-an kalau nggak salah. Mas, saya ingin benar-benar menikmati hidup saya. Dia sudah bikin bangunan pakai arsitek lain, sudah buil, kurang cocok, dia tambah-tambahi, akhirnya jadinya kontemporer minimalis. Ya, terus dia bingung ngurusi dalamnya. Kebetulan yang Harmat tadi itu kan anunya, cabang pabriknya. Nah, dia bilang, Mas, aku difokusin. Kalau difokusin paketnya ini tuh Pak. Nah itu. Nah, masa kita nanti yang low price kita harus fokus ke dia, nanti kantor makan apa? Tidak bisa. Oh gitu ya. Ya Pak. Baik. Jadi Wah itu trik menarik juga sih dari Pak Novi. Kalau mau pendekatan fokus ya kami gitu ya. Kalau pendekatan kami konsumen itu pendekatan sesama kapasitasnya. Ya. Kalau just dianya, Mas, aku ingin bangun, aku ingin didesainkan, itu tanggap konsumen yang belum murni arsitektural. Dia hanya butuh desain aja. Kalau arsitektural nggak seperti itu, dia butuh all in di dalam program itu. Kan seperti itu. Baik. Kalau Pak Novi dulu waktu muda atau masih merintis gitu, ada nggak sih Pak saat-saat paling terpuruk? Kami pengen tahu sih gimana caranya untuk bangkit dari saat itu. Sejarahnya saya kembali ke arsitek ini kan karena ibu saya tuh PNS, bangun rumah ke kontraktor, gambarnya nggak jelas, bongkar, habis itu bangun, uang habis, gaji nggak cukup, kelaparan. Baik. Makanya dari situ prinsipnya Usetor itu bukan build luxury, enggak. Konsepnya itu adalah bangun tanpa perencanaan, sama dengan buang-buang duit. Jadi core-nya sebenarnya Usetor itu bantu orang, membantu konsumen supaya dana dia ketika build ini tidak kacau gara-gara keinginan, ego, emosi yang belum merasakan uangnya keluar banyak di pembangun. Dari sana mungkin kebetulannya bagus sampai klien-klien elit. Tapi kita nggak menutup diri untuk tetap klien yang seperti itu. Oh gitu. Banyak. Jadi bagi pemirsa yang menonton saat ini, memang visinya kita ke depan itulah seperti itu. Jadi kita tidak ingin untuk orang-orang yang sudah mengeluarkan uang banyak kemudian harus bongkar pasang, kemudian ribet sendiri. Jadi gunakanlah jasa arsitektur profesional seperti Arsitektur ataupun di Project Nusantara. Jadi kemana saja nggak masalah, bisa ke Dodi Setiawan Arsitek, bisa ke Kenta Susada atau arsitek-arsitek lainnya. Yang penting adalah menggunakan jasa perencana. Karena kalau tidak, ya itu pasti akan bongkar pasang terus gitu. Jadi kalau untuk arsitek itu sendiri tuh bisa sampai 20 tahun, 30 tahun itu tidak masalah. Tapi ketika Anda bangun sembarangan, ininya kualitasnya sembarangan, itu rumah bahaya untuk ditinggali gitu. Kami pernah ada cerita Mas, klien di Kalisari, yang perempuan itu bendahara koperasi, yang laki-laki itu sepertinya kepala bagian tertentu di kapal teknik, ya kan? Dia pingin bikin lahannya sih kecil, 6 kali 15. Dia pingin 2 mobil dengan segala kebutuhan uangnya, jadilah 3 lantai di pengelolaan dinas. Tapi kan saya nggak bikin tampak, saya cuma tanya, Bu, ini luasnya sekian, kalau mau duit Ibu harus sedia 700 sampai 900 juta. Saya mau tanya, itu uang ada nggak 5 tahun ke depan? Nggak ada. 3 tahun ke depan bisanya berapa? Paling 500. Sudah ini Dina harus di downgrade. Nggak boleh ego memenuhi keinginan yang nggak bisa terrealisasi. Nah, baru di downgrade, jadilah rumah 500 sudah layak huni, sudah sesuai kebutuhannya, meskipun ruangan dan sebagainya agak dikurangi, tapi kan dia sudah nyaman bisa gitu. Oh gitu, wow, itu tips trik. Enaknya belajar dan praktek kan seperti ini, Mas. Ya, komunikasi yang penting ya Pak. Berarti memang ilmunya kayak ilmu perbankan ya. Yang penting pelayanan prima. Gitulah, jenengan lebih paham. Baik.
Kalau Pak Sul lagi, Pak Novi. Kalau Pak Novi untuk yang masih muda dulu, mungkin dulunya awalnya masih single factor ya Pak. Kalau sekarang kan sudah ada Ya, tim. Kalau waktu single factor itu berapa jam sih Pak waktu tidurnya? kebetulan Mas 5 tahun ini saya nggak pernah istirahat, jarang lah istirahat, libur pun jarang. Dari awal mula bikin itu, yang tadinya masih sendirian itu, Sabtu Minggu bisa libur lah. Tapi setelah berkembang kayak gini malah jarang pikniknya. Tapi ya kita ganti lagi pikniknya ya jadi ngurusi orang-orang ini, bikin happy. Seperti itu. Ah iya. Stres ada lah. Tapi pusing enggak. Alhamdulillah pusing enggak. Kan kalau kita memperbesar kapasitas diri kan ujiannya juga enggak melebihi kapasitas kita. Seperti itu. Ya cuman sabar sama menghela nafas saja. Gitu. Wow, keren Pak. Jadi malah sekarang jarang tidurnya ya Pak ya? Untuk waktu tidurnya berkurang ya? Sekarang banyak tidur Mas. Oh gitu. Di mobil disupirin tidur, sebelum ketemu klien tidur. Berarti Pak Novi sendiri sekarang lebih ke manajemen ya Pak? Ya masih bikin, Masih bikin pegang. ya? Masih pegang Tapi juga ya? bikin konsep awal habis dilanjutkan sama tim. Oh, baik. Wow. Dan ini buat teman-teman yang lagi memulai ini, kalau sistem pengelolaan penyelesaian konsumennya itu nggak taktis, waktu desain pusing nyari ide, ketemunya deadline ide itu nggak bagus. Kalau triknya pas, ya kan, triknya cara pengolahan idenya pas itu desain itu bisa cepat. Nah itu yang perlu dipelajari sama teman-teman yang sedang memulai. Ya. Jangan cuma berpikir saya bikin studio sendiri nanti dapat job ini itu, enggak. Banyak teman-teman yang dikerja di sektor ini dulunya bikin studio, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun nggak berhasil, masih juga susah untuk menata manajemen, konsumen pun juga nggak masuk gitu. Nah ya memang trik, nggak semua orang bisa menangani itu ya, tapi kalau mereka mau belajar ke arah yang lebih baik, circle kita di dunia bangunan interior ini jadi lebih baik. Oh, baik. Berarti untuk penentuan awal desain itu lebih ke tanya jawab dulu sama konsumen ya Pak, maunya apa segala macamnya. Tanya jawab, pasti Mas, tanya jawab. Kita minta kebutuhan ruangnya apa. Sering kita bikin denah itu luasannya sempit, kamarnya itu banyak banget kebutuhan ruangnya. Makanya compact is the best now. For now. Ngonol konsumen iki ya. Oh berarti Japandi itu compact dan ya memang itu ya Pak yang dibutuhkan sekarang. Keluarganya banyak sekarang ya, tanahnya semakin mahal. Iya, makanya itu. Oh ini memang future is compact. Saya bilang gitu. Cuman compact yang macam apa itu tergantung dari perkembangan si arsitek mendapatkan klien. Ya pasti kipri. Oh, baik. Wah keren. Tapi walaupun gitu ya, waktu saya di Cina juga sudah hampir nggak ada untuk rumah tapak itu karena tanahnya mahal, jadi mereka kompak di apartemen dan itu cuma kecil sekali dan satu ruangan 2 ruangan gitu aja sih Pak, dan semuanya memang harus meninggi. Kalau nggak apartemen ya tanahnya gila-gilaan sih. Mungkin Indonesia akan ke sana juga ya Pak? Kota besar akan ke sana, pinggiran mungkin tidak ya, tapi orang sudah mulai mikir untuk bikin rumah besar. Kita udah biasa dapat konsumen itu Mas, Mas aku cap dewi ki omah gede kok ngene ngesikne piye Jal. Ya padahal kan dia bisa sewa kan pembantu atau apa untuk bersihin kan. Hanya rumahnya dijual bikin rumah yang kompak. Well, dia mau bayar. Gitu. Yeah. Memang kalau masih muda gairah kita tuh pengen rumah sebesar mungkin. Tapi kalau sudah tua ya 50-60 tahun ya berat sih. Bersihinnya ya. Seperti itu umum sih Mas, aku bilang ini siklus umum kehidupan.
kecuali mereka yang di rumahnya itu juga ada bisnisnya, biasanya masih tetap ingin yang besar. Kalau di rumah untuk menikmati hidup saja udah paling sederhana. Oh gitu, baik. Kalau untuk Pak Novi, untuk Zulsitektur ini untuk ke depan yang visinya itu seperti apa Pak? Apa langkah-langkah ke depannya? Mau expand Visi atau tetap gimana? sama, visi tetap sama, tapi penajaman misinya Mas yang berbeda saja. Karena kita ngelihat ternyata kalau dulu itu kan kuliah insinyur ya, katanya orang-orang dulu itu kan insinyur, kuliahnya lama nggak kerja tapi begitu keluar dari insinyur mateng, ya bukan mateng ya lah, 50% siap kerja. Nah sekarang ini kan banyak fresh graduate lulusan belum bisa kerja, belum siap kerja, ke lapangan juga belum tahu. Kita kemarin juga ngambil beberapa lulusan dari vokasi, saya tanya, tulisin perkuliahanmu dulu itu di kampus apa sih? Saya lihat itu datanya, ternyata dia tuh akan jadi foreman tukang. Politeknik kan ternyata harusnya jadi foreman. Iya. Teknis. Ternyata dia malu jadi foreman tukang. Loh ini gimana ini? Antara pendidikan sama hasil pendidikannya kayak nggak sinkron. Baik. Terus hasil lulusannya juga nggak tajam secara penanganan desain. Dan apa istilahnya, informasi soal biaya, kebutuhan, penyesuaian sama kebutuhan ini nggak tajam juga. Hanya kalau ada ini yang loker baru masuk itu kayak kita ngajari kampus baru di kantor. Well, wah nggak bisa ini sektor. Amin ya, amin. Bikin sekolah sendiri. Wah, keren-keren Pak. Sana. Ke sana ya arahnya. Wah, keren-keren itu Pak. Gitu. Ya, tapi tetap sama Mas, kita nggak suka ngurusi perizinan, underground aja lah, kelamaan perizinan. Gitu. Mungkin buka kelas-kelas gitu ya Pak, kelas arsitek dan kelas khusus tapi kan kita juga akan sortir, nggak semuanya nanti bisa masuk yang ya. kompeten. Baik. Kalau dari Pak Novi. Kalau dari Pak Novi, ada nggak sih Pak target untuk usia pensiun Pak? Udah ada Mas, aku udah menikmati Mas. Sampai kapanpun terus langsung jalan terus ya? Lebih ke manajemen mungkin nanti ya? Lebih ke manajemen. Aku nggak ada niat untuk pensiun. Aku niatnya semakin banyak yang bisa ditangani. Memang capek, tapi sebisa mungkin nanti sudah otomatis jalan, seneng lihat. Oh iya, sistem otomatis itu yang dicari ya sekarang nih. Ya. Kalau jasa ini memang susah, tapi kalau kita nanti ngerubah sistem pembelajarannya, pelatihannya, saya kira ya 5 tahun ke depan bisa lah sedikit menikmati terus. Ya. Ini cerita aja Mas, kita ini merubah mindset dari tukang setelah proyek menjadi tukang ala arsitektur ini ya 2-4 tahun. Jadi saat ini di kantor itu kayak istilahnya apa ya, sangat bersabar untuk merubah mindset manusia, pekerja terutama SDM. Gitu. Tapi lama-lama kok sudah orangnya udah sebanyak ini juga capek juga ya, harus dibuat sekolahnya seperti itu. Jadi ada regenerasi pendidiknya di sana. Oh ya. Wah, berarti lengkap sekali ya di Zulsitektur, nanti ada sekolahnya juga, dan pengembangan SDM itu memang sangat penting ya Pak untuk orang-orang. Kita ketinggalan jauh sih, sayang. Apalagi nanti kalau ada AI ya, nanti banyak yang nganggur, kasihan juga. Ya. Kalau untuk sekarang pertanyaan terakhir Pak, jadi bukan pertanyaan sih tapi pernyataan, kenapa untuk pemirsa yang menyaksikan video ini ataupun yang datang, kenapa memilih Zulsitektur untuk pembangunan rumah? Closing statementnya jenengan gitu, silakan. Kenapa pemirsa perlu memprioritaskan memilih Zulsitektur? Ya karena Zulsitektur itu transparan. Jadi nggak ada yang ditutup. Sesederhana itu Mas. Transparan, nggak ditutup-tutupi. Mereka bisa minta A, B, C, D, kita bisa melayani A, B, C, D. Kalau kita keberatan melayani itu ya kita sampaikan. Ini nggak bisa memungkinkannya ini. Ya di sana ada diskusi.
Jadi Illustrator itu bukan jual beli. Illustrator itu adalah kamu adalah saya. Iya gitu. Yang paling penting membantu itu tadi ya Pak ya, membantu Ya, supaya masyarakat Indonesia tuh ya sih menggunakan jasa arsitek yang profesional, supaya desainnya juga bagus, nanti akan nyaman, pemilihan cahayanya masuk rumah juga oke, jadi nggak terlalu banyak listrik yang digunakan gitu ya Pak. ya. Ini sedikit info saja Mas. Menggunakan jasa perencana yang sudah praktisi itu kan. Misalkan ini klien akan mengeluarkan uang sekitar 50 juta atau 100 juta. Itu jauh 3 kali lebih efisien daripada mereka akan melakukan kesalahan konstruksi, ya, waktu dan eksekusi di lapangan. Jadi kalau mau sakit cepat sembuh ke dokter. Kalau nggak mau sembuh ya silakan ditangani sendiri, tapi mungkin lebih lama. Kalau merasa lebih pandai dari dokter ya nggak apa-apa. Kan gitu Mas, slow aja. Macam-macam seninya itu kan semuanya itu. Baik. Ya, begitu untuk pertemuan kita podcast kali ini dengan solusi sektor. Kita banyak sekali dapat pembelajaran hari ini dan juga trik dan trik dalam pembangunan dan segala macamnya. Untuk kali ini ada pertanyaan nggak dari yang datang? Begitu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Pak Novi. Terima kasih Pak Novi atas kesempatannya dan kehadirannya di podcast Project Nusantara. Semoga dengan podcast ini nanti Zul Arsitektur semakin berkembang ke depannya dan mendapatkan klien-klien baru. Dan kami tetap mendukung untuk segala macam yang dicita-citakan ke depan untuk pembangunan pendidikan dan juga lembaga pendidikannya tadi ya. Stay tuned on our channel. See you and bye-bye.